Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Farid Ariski, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ICT Literasi MJ104 dan rekan-rekan sekalian, di sini izinkanlah kami untuk mempresentasikan proposal kami mengenai Happy Clean Laundry. Sebelumnya saya Fahira Yolanda, selaku moderator, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Pak Ali Faik, yang kedua ada Mas Eko Hardiono Aji, yang ketiga ada Mas Fikri Jatendra Afditya Warman, selanjutnya ada Mbak Fitri Gita Silvani, selanjutnya ada Mas Roni Wijaya Sitohang, Mbak Cynthia Dwi Rahayu, Mbak Susanti Wulandari, dan Mas Susilo Pratikno. Di sini tema kita yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Happy Clean Laundry. Selanjutnya, latar belakang kenapa kami mengambil tema ini adalah Indonesia saat ini yang mengalami kondisi krisis atau bencana yang disebabkan oleh coronavirus disease 2019. Yang kedua yaitu berbagai kebijakan yang muncul sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 justru berimplikasi buruk terhadap beberapa sektor lain, khususnya pada sektor ekonomi. Yang ketiga yaitu perkembangan produk teknologi akan mengikuti gaya hidup milenial, dan terbukti saat ini dengan munculnya berbagai situs untuk memudahkan gaya hidup mereka. Yang keempat, ada dari gaya hidup tersebut tentunya didukung dengan kemajuan teknologi seperti perkembangan gadget dan layanan internet yang cepat. Selanjutnya, semakin modern kehidupan masyarakat era sekarang, maka kebutuhan jasa laundry juga semakin membludak. Usaha laundry bisa menyasar ke semua kalangan, mulai dari anak kos, pegawai, sampai ibu rumah tangga. Nah, fokus utama dari proposal ini adalah mengembangkan usaha laundry berbasis digitalisasi. Dan adanya proposal ini juga bertujuan untuk mendampingi pelaku dalam upaya meningkatkan keuntungan dan agar tetap bertahan di tengah krisis pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah dari proposal kami adalah mengetahui bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan usaha laundry berbasis digitalisasi ini. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk mempromosikannya kepada halayak ramai. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Teh Gita, silakan. Baik, terima kasih Kak Fahira. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan kami yang pertama mengetahui cara membuat usaha laundry yang berbasis digitalisasi. Yang kedua mengetahui bagaimana cara mempromosikan usaha laundry berbasis digitalisasi. Kemudian tinjauan pustaka terkait teknologi. Menurut Paujiah dan Hedwig, teknologi adalah pengetahuan tata cara pemakaian jenis-jenis perangkat teknik, baik perangkat keras ataupun perangkat lunak komputer, yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah sehingga peralatan teknik yang digunakan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Teknologi informasi. Menurut Hariningsih, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Information Technology Association of America atau ITAA, teknologi informasi adalah suatu perencanaan, pengembangan, implementasi, studi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisi, dan memperoleh informasi secara aman. Selanjutnya, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dari sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi atau pemindahan dan penyampaian ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Terima kasih Mbak Gita. Selanjutnya pembahasan mengenai perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah sebagai bagian dari aktivitas atau kegiatan mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen. Definisi tersebut memberikan gambaran yang sederhana terkait dengan perilaku konsumtif, karena tidak menjelaskan bahwa perilaku konsumtif merupakan kegiatan mengkonsumsi barang yang dilakukan secara berlebihan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif.
Faktor internal ini juga terdiri dari dua aspek, yaitu faktor psikologis dan faktor pribadi. Faktor psikologis juga sangat mempengaruhi seseorang dalam bergaya hidup konsumtif, di antaranya motivasi, persepsi, dan sikap pendirian dan kepercayaan. Faktor pribadi, menurut Kotler, keputusan untuk membeli sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, jenis kelamin. Faktor eksternal atau lingkungan, variabel-variabel yang termasuk dalam faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah kebudayaan, kelas sosial, dan keluarga. Next. Pentingnya entrepreneurship menurut Ciputra. Budaya pegawai atau pekerja, fakta bahwa kebanyakan generasi muda Indonesia tidak dibesarkan dalam budaya entrepreneur, melainkan dalam budaya pegawai atau pekerja. Entrepreneurship tidak eksis di pendidikan formal. Jika pendidikan entrepreneurship tidak eksis dalam pendidikan keluarga, demikian juga dalam pendidikan formal. Selanjutnya, terlalu banyak pencari kerja bahwa sudah waktunya untuk menyampaikan fakta kepada generasi muda sejak bangku sekolah dasar bahwa saat ini kita terlalu banyak memiliki pencari kerja dan sebaliknya memiliki terlalu sedikit pencipta kerja. Terakhir, mendidik kemampuan menciptakan pekerjaan. Ciputra mengemukakan apabila kita tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, kewajiban kita adalah mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Pak Ali Faik, dipersilakan. Oke, manfaat entrepreneurship. Menurut Zimmer, manfaat dari entrepreneurship adalah satu, yaitu peluang untuk mengendalikan nasib pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah peluang untuk melakukan perubahan, dan yang ketiga adalah peluang untuk mencapai sebuah potensi sepenuhnya. Nah, hal ini berkaitan pada saat kita membuka laundry tersebut untuk sebagai bagian daripada entrepreneurship-nya. Oke, pada bab selanjutnya kita membahas tentang metodologi penelitian. Menurut Sugiono, bahwa penelitian juga menjelaskan bahwa tentang metode penelitian deskriptif sebagai berikut. Metode deskriptif adalah pengungkapan sebuah masalah yang berkaitan dengan masalah yang dengan variabel mandiri, yang mana hanya ada pada satu variabel atau lebih dari variabelnya yang berdiri sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak membandingkan variabel tersebut dengan variabel yang lain, tetapi mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel-variabel lainnya. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini dilakukan adalah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi pada masa sekarang, yaitu dengan menjabarkan keadaan-keadaan dalam pemanfaatan teknologi informasi di dalam Happy Clean Laundry tersebut. Next. Oke, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2016 mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi alamiah di mana penelitian adalah sebagai alat kuncinya. Sedangkan menurut Sanjaya tahun 2017 mengatakan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada latar belakang alamiah secara keseluruhan, memposisikan manusia sebagai alat peneliti, melakukan analisa data, dan lebih memperhatikan proses daripada hasil penelitian yang telah disepakati oleh peneliti dan objek penelitiannya. Selanjutnya akan diperhatikan oleh teman saya. Sedangkan teknik untuk mendapatkan data, kita lakukan dengan cara observasi, studi pusaka, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya. Rekan selanjutnya. Oke. Untuk gambaran populasi dalam penelitian ini, menurut Sugiono tahun 2018 dalam Imron 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang berkualitas dan berkarakteristik yang telah ditetapkan dalam peneliti untuk menarik sebuah kesimpulannya.
Adapun posisi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh staf di laundry kitchen-nya. Oke, dikarenakan populasi penelitian ini sangat tidak banyak oleh staf laundry-nya, maka menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu saturated sampling. Dalam teknik pengambilan samplingnya adalah apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dengan syarat populasinya tidak banyak atau peneliti itu mengambil sebuah generasi dengan kesalahan sangat kecil, yaitu pada Setiawan tahun 2017. Selanjutnya. Pada metode penganalisa data, 1. Analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi kasus. Dalam studi kasus ini, setelah mengakhiri perkumpulan dan selanjutnya, peneliti akan melakukan analisanya. Analisanya, oke, silakan Pak Fikri, silakan. Iya, saya lanjutkan. Di metode analisis data yang digunakan data dengan menggunakan metode studi kasus. Dalam studi kasus, setelah mengakhiri pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan analisa dan penyimpulan dari hasil penelitian yang digunakan untuk mengecek kembali pada setiap konsep atau teori yang telah dibangun pada tahap pertama penelitian. Analisis dan penyimpulan dapat dilakukan pula dengan mengkaji saling silang hasil-hasil penelitian dari setiap kasus. Hasil analisa dan penyimpulan ini digunakan untuk menetapkan atau memperbaiki konsep atau teori yang telah dibangun pada tahap awal penelitian. Output dan target pencapaian. Visi menciptakan pencucian linen rapi, bersih, dan wangi untuk semua orang. Misinya mengedepankan kualitas dan hasil pencucian dengan mesin cuci teknologi terkini, menghilangkan noda-noda hingga bersih, ketepatan waktu dalam penyelesaian, laundry tagline, Happy Clean Laundry, tak sempat nyuci 1 hari, beres, bersih, dan wangi. Next. Selanjutnya yaitu output dan target pencapaian. Happy Clean Laundry merupakan salah satu target masyarakat yang umumnya saat ini mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, mereka memilih laundry ini sebagai solusi untuk membersihkan pakaian mereka. Usaha ini memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang kasir, 2 orang sebagai penyetrika, 2 orang lagi sebagai pencuci, dan 1 orang untuk antar jemput pakaian. Di sini objek yang tersedia, Happy Clean Laundry ini memiliki area kerja berukuran 15 x 15 x 15 meter yang berlokasi di Jalan Sunan Giri nomor 37 RT 3 RW 4 Padang Puncak Kecamatan Karangtengah Kota Tangerang Banten dengan kode pos 15157. Nah, meja kasir 1 unit berisikan alat timbang, kalkulator, dan bukti pembayaran. Ada lagi mesin cuci 1 tabung from loading sebanyak 5 unit. Adapun objek yang tersedia, meja setrika 2 unit, rak pakaian 4 susun berukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 2 unit, kendaraan untuk antar jemput 1 unit. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi di Happy Clean Laundry dalam pembuatan menu aplikasi Cuci Happy, yaitu ada reservation online, ada date, jenis pakaian, tarif, estimasi waktu. Selanjutnya ada notification process, yaitu alur proses dan estimasi waktu. Ada mitra payment, bisa menggunakan OVO, Dana, bank transfer. Ada billing point, pick up dan delivery, ada free ongkir dan tarif ongkir. Kode we take, identity, customer priority, yaitu member dan promo. Selanjutnya juga ada hak dan kewajiban. Selanjutnya, untuk pemanfaatan teknologi komunikasi pemasaran dapat dikunjungi melalui akun Facebook di Happy Clean Laundry, IG pada @happycleanlaundry, app melalui Play Store dan App Store yaitu Cuci Happy, Twitter @happycucihappy, dan YouTube Cuci Happy Official. Lalu untuk target pasarnya sendiri yaitu mahasiswa, pekerja kantor, suami istri, dan penghuni apartemen.
Berikutnya ekspansi bisnis, penuh inovasi dalam memberikan pelayanan yang sempurna. Yang kedua, membuka 3 cabang per tahun operasional. Yang ketiga, membuka mitra kerjasama. Yang keempat, modernisasi peralatan yang digunakan. Yang kelima, kepercayaan pelanggan adalah kunci yang penting dalam berkembangnya suatu usaha. Jadi, kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian sangat menentukan akan kepuasan pelanggan atau jati diri service company. Keuntungan penerapan TIK pada Happy Clean Laundry yaitu dengan adanya sebuah sistem, di laundry juga dapat mempercepat proses pencarian data cucian dari pelanggan atau database pelanggan, serta dapat menghemat waktu pelanggan untuk mengetahui status cuciannya. Yang kedua, dapat mempermudah proses transaksi, pengambilan cucian, dan lainnya. Yang ketiga, bisa mengetahui stok kebutuhan yang harus dibeli dan dibayar dalam operasional. Yang keempat, ada dari pihak laundry dapat mempermudah untuk mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran dengan adanya laporan transaksi cucian dan juga laporan pembelian kebutuhan. Yang kelima, dengan adanya aplikasi tersebut, bisa untuk mempermudah pihak laundry untuk mempromosikan ke pelanggan atau inovasi TIK. Yang terakhir ada mempermudah review hasil usaha. Selanjutnya, Mas Roni. Oke, terima kasih Mbak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pemasaran laundry. Dalam implementasi pemasaran laundry, kami menggunakan teori buaran pemasaran 7P yang dianut oleh Kotler 2008. Kotler menyatakan bahwa marketing mix atau buaran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Sedangkan Haryati menyatakan bahwa buaran pemasaran merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibuarkan, diorganisir, dan digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang pertama, produk, yang kedua, price, yang ketiga, place, yang keempat, promotion, yang kelima, physical evidence, yang keenam, people, yang ketujuh, proses. Next. Yang pertama, strategi produk dalam Happy Clean Laundry yaitu menjual produknya berupa jasa yang sudah termaksud satu paket yaitu cuci kering setrika beserta pewanginya. Yang kedua, strategi tempat yaitu pemilihan tempat usaha yang berada di lokasi yang strategis, aman, dan nyaman bagi konsumen. Yang ketiga, strategi harga merupakan penetapan harga tempat. Strategi promosi dilakukan dengan melalui internet, browser, banner, dan juga pamflet yang bertujuan menarik kenikmatan konsumen untuk membeli jasanya. Yang kelima, strategi sumber daya manusia yang diterapkan Happy Clean Laundry kepada para karyawan-karyawannya agar dapat melayani dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang diterimanya. Yang keenam, strategi proses yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas kegiatan perusahaan untuk melayani konsumen dengan efektif. Strategi saran fisik sangat penting untuk membuat konsumen merasa nyaman dan puas karena Happy Clean Laundry memiliki suasana yang kondusif. Yang pertama, place atau lokasi bisnis di zaman yang serba milenial ini. Tentu semua orang ingin segala sesuatunya serba cepat dan instan. Terlebih lagi di dunia para pekerja dan anak kos. Melihat peluang dan sasaran seperti ini akan lebih memudahkan kami untuk open positif. Kami akan adjust lokasi bisnis kami dan mungkin cabang-cabang bisnis kami di berbagai tempat yang mayoritas lingkungannya terdiri dari anak kos dan pekerja. Tentunya lokasi tempatnya akan kami buka di tengah-tengah kota yang padat penduduk dan menjauhi pesaing bisnis yang sudah ada. Yang kedua, price. Harga tentu menjadi salah satu faktor dalam menyelesaikan pilihan-pilihan laundry yang murah
murah, tepat, dan berkualitas. Dalam hal itu, laundry kami bisa memenuhi permintaan khayalak ramai akan kebutuhan fresh versi mereka dan yang tidak merugikan untuk usaha kami tentunya. Tidak juga membanting harga di bawah pasaran laundry yang lain. Kata lain, menguntungkan bagi pelanggan dan tidak merugikan laundry kita. Yang keempat, promosi, karena konsep dari Happy Clean Laundry ini adalah berbasis digitalisasi. Tentunya yang pertama, kita akan mempromosikan di media-media online seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, media e-commerce, dan media-media online sejenis. Karena media online ini aksesnya bisa di mana saja dan kapan saja, bahkan sampai mana saja. Yang keempat, produk. Lini produk merupakan bagian dari strategi pemasaran perusahaan dalam menjual beberapa jenis produk yang saling berkaitan secara terpisah, atau bisa ditarik beberapa produk dengan berbagai macam tipe, warna, varian, ukuran, harga, kualitas. Ada beberapa elemen dalam lini produk, yaitu width atau kelebaran, length kepanjangan, depth kedalaman, konsistensi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Susilo. Ya, baik, yang nomor 5 itu adalah proses layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen, mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri. Seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Proses Happy Clean ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama mungkin penerimaan cucian, dan yang kedua adalah seleksi pakaiannya, kemudian pemberian tagging, yang keempat membilas dan menambah pelembut atau pewangi, yang kelima pengeringan ekstrak dengan mesin, yang keenam adalah penyetrkaan, ketujuh packing atau pengemasan, yang kedelapan sentuhan akhir, dan 9 delivery ke customer. Untuk 6, people yaitu jasa laundry tidak hanya menjual jasa pelayanan yang berkaitan dengan hal cuci pakaian. Yang paling penting dari sebuah bisnis jasa sebenarnya adalah pelayanan atau servis. Karena servislah yang dibutuhkan pelanggan. Banyak bisnis laundry yang pada mulanya memiliki banyak pelanggan tiba-tiba menjadi sepi. Hal ini tidak terjadi tanpa sebab. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, jika tak diikuti oleh peningkatan pelayanan, bisa jadi bumerang bagi bisnis. Ini adalah kendala yang sering ditemui dalam bisnis usaha kecil. Yang ketujuh, physical evidence. Happy Clean Laundry memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan dengan physical evidence yang kami berikan, maka pelanggan akan merasa sangat puas dengan pelayanan kami. Untuk kriteria karyawan dari Happy Clean Laundry, yang pertama wawancara dan surat lamaran, yang kedua tulis deskripsi pekerjaan yang rinci dan jelas, yang ketiga penggajian pekerja laundry, yang keempat tunjangan, bonus, dan komisi karyawan laundry, yang kelima adalah buat strategi marketing dengan kreatif dan tepat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Bapak. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian atas presentasinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.